Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Tepat pukul 12 malam, Budi menjemput temannya, Arto, yang berniat akan ngekos bersamanya. Mereka melaju berboncengan di tengah gelapnya malam. Jalanan tampak sepi. Tidak ada yang lewat selain mereka, baik dari arah yang sama maupun arah berlawanan. Toh, nanti kalau kamu mendengar suara yang aneh, abaikan saja. Tetap lihat ke jalan, ucap Budi memecah keheningan. Memangnya kenapa, Bud? Nanti aku ceritakan saat di kos, sahut Budi. Selama perjalanan, Arto terus memikirkan maksud dari perkataan temannya itu. Dia merasa penasaran dengan ucapan yang Budi katakan. Di sela-sela Arto berpikir, dia dikejutkan dengan suara yang terdengar mencekam. Suara derap langkah prajurit yang terdengar begitu jelas, perlahan namun pasti. Suara itu makin kencang hingga saat mereka melewati sebuah gubuk di pinggir jalan. Gubuk itu terlihat gelap tanpa cahaya, agak ke dalam dari jalan dengan halamannya yang luas dan dihiasi rimbun pohon di belakangnya. Arto melihat dua sosok berdampingan di depan gubuk tersebut. Yang satu berwujud tentara dengan seragam penuh darah dari ujung kepala sampai kaki, dan yang satu lagi berwujud perempuan berpakaian Jawa dengan kebaya dan selendang, namun pakaiannya robek-robek. Mereka dikawal oleh dua barisan. Barisan tentara di samping perempuan dan barisan orang-orang pribumi lengkap dengan senjata bambu runcing di sebelah sang tentara. Arto pun mendekap badan Budi dengan kuat. Budi yang merasakan dekapan Arto mengerti bahwa temannya ketakutan dan langsung tancap gas. Di kosan, Budi memberi segelas air putih kepada Anto yang masih terlihat tegang. "Gubuk, Bud, gubuk," ucap Arto dengan gemetaran. Budi duduk di hadapan Arto. "Kamu tenang dulu, biar aku ceritakan," ucap Budi kemudian. Disulutnya sebatang rokok, lalu dia mulai bercerita meskipun mendekati dini hari. 11 Oktober 1943. Di sebuah desa terdapat seorang penari cantik bernama Lastri. Dia menjadi incaran pemuda maupun duda desa. Namun semua rayuan itu masih belum ada yang dapat memikat hatinya untuk menjalin cinta. Termasuk Wiono, seorang pemuda yang terkenal kaya raya di desa tersebut. Dia yang mabuk kepayang kepada Lastri langsung merasakan kekecewaan karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Hingga suatu hari, datanglah rombongan tentara Jepang ke desa tersebut.
pihak Jepang ingin menjalin kerjasama dengan desa untuk mendukung pertahanan pasukan Jepang dalam perang, di mana situasi di medan perang Asia Pasifik semakin mempersulit mereka. Bahkan Guadalcanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik hancur. Hubungan itu pun disetujui pihak desa. Hampir seluruh penduduk laki-laki didaftarkan menjadi tentara Jepang. Salah satu komandan Jepang bernama Yashiro terpikat dengan kecantikan Lastri begitu melihat gadis tersebut. Dan sebaliknya, Lastri juga merasakan perasaan yang sama, hingga terjalinlah cinta di antara dua insan itu. Mereka menjalin kisah asmara secara diam-diam, yang akhirnya hubungan mereka pun terbongkar. Penduduk desa marah akan hal itu, karena menurut mereka, pihak penjajah selalu memperlakukan wanita pribumi dengan tidak senonoh. Para wanita hanya dijadikan budak nafsu. Warga tidak mau hal itu terjadi pada Lastri, penari kebanggaan mereka. Para penduduk desa mengancam akan membunuh Yashiro jika masih mendekati Lastri. Yashiro akhirnya mengalah dan berjanji akan menjauh. Karena cinta yang sangat besar di antara keduanya, Lastri dan Yashiro tetap berhubungan. Mereka menentukan tempat bertemu untuk saling melepas rindu. Mereka membangun sebuah gubuk di tengah hutan, di mana gubuk itu akan dijadikan tempat mereka bertemu. Suatu pagi, Lastri pergi dari desa secara diam-diam. Dia menuju ke gubuk. Tanpa Lastri sadari, Wiyono telah membututinya. Lelaki yang mengharap cintanya itu sudah merasa curiga sejak beberapa hari terakhir. Dia sering kecewa karena setiap kali tidak menemui Lastri, wanita pujaannya itu selalu tidak ada di rumah. Tampak di gubuk tersebut, Yashiro sudah menunggu kedatangan Lastri. Dengan penuh kemarahan, Wiyono bergegas kembali ke kampung. Dia mengumpulkan para warga, lalu menceritakan apa yang dilihatnya. Kemudian dia mengajak warga untuk melabrak ke gubuk tersebut. Beramai-ramai warga mendekati gubuk tersebut sambil berteriak memanggil nama Lastri. Berbarengan dengan itu, pintu gubuk terbuka. Yang muncul bukan Lastri, melainkan Yashiro. Wiyono bertanya membentak, menanyakan keberadaan Lastri. Tapi Yashiro menjawab tidak tahu, untuk menyembunyikan keberadaan Lastri yang sedang keluar mencari kayu untuk memasak. Karena termakan amarah, para penduduk desa pun menyiksa dan membunuh Yashiro dengan kejam. Mereka mengajar dan menebaskan senjata tajam ke tubuh Yashiro. Tentara Jepang yang meregang nyawa tersebut kemudian dicongkel kedua bola matanya dan dibuang ke dalam jurang. Dibiarkan mayatnya tergeletak bersimbah darah. Sementara di markas Jepang tampak kebingungan beberapa komandan mencari keberadaan Yashiro. Semua tentara ditanya, tapi mereka menjawab tidak tahu. Mereka tidak melihat semenjak upacara pagi. Komandan pun menugaskan untuk mencari Yashiro sampai dapat. Hampir tengah hari, Yashiro belum ditemukan. Para komandan Jepang mencurigai bahwa Yashiro disekap oleh penduduk desa karena ulahnya. Lastri yang selesai mencari kayu terduduk lemas melihat jasad Yashiro yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Tangisnya terdengar menyayat hati. Tentara Jepang yang lewat mencari keberadaan Yashiro pun mendengar suara tangis Lastri.
Mereka pun mendatangi arah tangisan tersebut. Begitu sampai, betapa kagetnya mereka melihat Yashiro yang sudah mati dengan mengenaskan dan Lastri di sampingnya. Salah satu tentara menanyakan apa yang terjadi. Lastri menggelengkan kepala. Para tentara Jepang yang marah menuduh bahwa Lastri lah yang menyekap dan membunuh Yashiro dengan kejam. Para tentara itu menyeret Lastri ke dalam gubuk. Mereka menyiksa dan menodai hingga mati. Konon katanya, para penduduk desa yang membunuh Yashiro mati secara misterius. Arwah Yashiro menagih mereka untuk mengembalikan bola matanya. Mereka pun mati dengan bola mata yang hilang entah kemana. Sementara tentara Jepang yang menyiksa Lastri, mereka mati dengan bunuh diri, seolah mereka dikendalikan oleh sosok makhluk gaib. Ada yang gantung diri, lompat dari menara pengawasan, menembak diri sendiri, dan bahkan meledakkan diri dengan granat. Juga ada mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Katanya, arwah Lastri dan Yashiro akan mengikuti seseorang yang melihatnya selama 1 minggu. Begitu Budi selesai bercerita, Arto terlihat semakin panik, mengingat bahwa dia melihat kedua sosok tersebut. "Sudah, kamu tenang saja, itu kan hanya mitos," ucap Budi menenangkan Arto walaupun dia sendiri merasa ketakutan. Mereka segera menuju kamar untuk beristirahat. Hampir subuh, suasana semakin hening. Tiba-tiba, pintu jendela terbuka dengan kencang. Penuh ketegangan, mereka melihat keluar jendela. Tampak bayangan 2 sosok berdiri tegak dalam keremangan bulan. Sosok Yashiro berseragam penuh darah dengan wajah hancur tanpa bola mata. Juga sosok Lastri dengan berpakaian khas penari yang juga berlumuran darah. 2 sosok itu menatap tajam ke arah Budi dan Arto yang bergidik ketakutan. Segera saja Budi menutup jendela tersebut. Dia menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Budi memanggil Arto yang tidak ada reaksi. Saat dia menoleh, ternyata Arto telah pingsan. Tidak berapa lama kemudian azan subuh terdengar. Dia harus melewati 1 minggu dengan penampakan 2 sosok tersebut, jika mitos itu benar adanya. 2 sosok yang terlibat dalam cinta terlarang. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.